Konnichiwa minasan. Di sini saya akan menginformasikan dan menjelaskan sebuah aplikasi yang sangat menarik, yaitu aplikasi Simply. Aplikasi Simply ini aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk para pembelajar bahasa Jepang, khususnya bagi pemula. Lalu, aplikasi ini juga mempunyai fitur-fitur yang menarik dan fokus pada kosakata dan percakapan dasar. Mari kita lihat fitur-fitur dari aplikasi ini dan cara penggunaannya. Nah, di sini aplikasi Simply ini terdapat 3 fitur, di mana fitur ini berupa ungkapan, kuis, dan belajar. Nah, lalu di ungkapan ini terdapat beberapa tingkatan. Di sini saya akan menjelaskan fitur ungkapan terlebih dahulu. Di fitur ungkapan ini tuh terdapat beberapa tingkatan, di mana tingkatan itu tingkatan pemula, pelajar tingkat dasar, pelajar tingkat lanjut, dan ahli. Lalu di sini di pemula, tingkat pemula ini, setiap tingkatan ini juga terdapat materi-materi seperti di tingkat pemula. Di tingkat pemula ini terdapat 3 materi. Materi itu berupa nomor, waktu dan tempat, dan percakapan dasar. Lalu di pelajaran tingkat dasar juga terdapat 8 materi. Materi itu berupa sambutan, ungkapan petunjuk, kata-kata petunjuk, makan di luar, tamasya, belajar, keadaan darurat, dan akomodasi. Nah, sekarang saya akan mempelajari materi pemula di materi nomor. Nah, materi nomor ini terdapat urutan nomor dalam bentuk bahasa Indonesia. Untuk cara penggunaannya ini, kita tekan 0. Nah, akan muncul seperti itu. Muncul suara dari bahasa Jepangnya itu 0. 0 Lalu 1 2 3 nah, di sini juga terdapat tidak hanya romaji, namun di sini juga terdapat kanji. Kanji, suara, dan arti. 4 5 6 7 8 Nah, ini bisa kita pelajari secara terus-menerus, secara bergantian atau urutan atau sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini juga ada seratusan, tidak hanya satuan, namun ada puluhan. Lalu ada ratusan, ini 100. 100 Lalu ada 1000, 1000 10.000, 10000 100.000, 1 juta. 100万 Nah, di sini kita bisa pelajari. Nah, di sini juga ada sebuah fitur di mana kita jika menghafal suatu kosakata tersebut bisa kita hafal, bisa kita bintangi. Nah, seperti ini, bintangi. Nah, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui kosakata dari materi ini yang sudah kita hafal. Lalu kita lanjut di pelajar tingkat dasar. Tadi yang pemula nomor, sekarang pelajar tingkat dasar. Ini saya akan menunjukkan materi sambutan. Nah,
Di sini materi sambutan ini terdapat percakapan dasar. Percakapan dasar ini biasanya digunakan untuk pembelajaran pembelajar pemula seperti ini percakapan dasarnya. あなたの名前は何ですか? Nah, seperti itu. Di sini juga sama kayak tadi. Di sini あなた terdapat の名前は何ですか? Di sini terdapat kanji, hiragana, dan romaji tentunya, dan suara dan arti dari bahasa Jepangnya itu. Ini mempermudahkan kita dalam belajar bahasa Jepang. Lalu tadi ini percakapan dasarnya ini anata no namae wa nan desu ka? Ini biasa sering dilakukan untuk pembelajar bahasa Jepang. Siapa namamu? Lalu 私の名前はです。 nih, watashi no namae wa titik-titik desu. Di sini titik di sini maksudnya itu nama kita dimasukkan di sini. Nama saya Cindy gitu. Contohnya watashi no namae wa Cindy desu. Nah, begitu. Di sini seperti tadi ada bintang. Jika kita hafal kosakata ini bisa kita bintangi seperti ini. Nanti akan seperti tanda ini, seperti sebuah tanda kita itu sudah hafal di kosakata ini dan bisa melanjutkan kosakata lainnya. Lalu ini materi-materinya dan ini seperti ini. 私は大学生です。 Nah, ini juga sering digunakan atau sering dipelajari bagi pembelajar bahasa Jepang pemula, bagi mahasiswa contohnya. Nih, watashi wa daigakusei desu. Nah, seperti itu. Lalu untuk pelajar tingkat lanjut dan ahli itu ini tidak bisa dikerjakan karena di sini untuk lebih lanjut kita bisa membayar seperti ini. Nah, membayar seperti ini untuk bisa melanjutkan materi tersebut. Namun bisa kita tidak membayar dengan cara kita menggunakan atau mempelajari semua materi yang sudah dibuka di aplikasi ini. Seperti di tingkat pemula ini sudah ada materi-materinya. Nah, bisa kita pelajari semua. Lalu di tingkat dasar juga bisa kita pelajari semua. Nanti otomatis akan kebuka di pelajaran tingkat lanjut. Namun tidak semuanya kebuka sesuai dengan perintah aplikasi ini. Nah, begitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan fitur ungkapan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan fitur belajar. Fitur belajar ini sangat menarik. Fitur belajar ini tuh sebuah lanjutan dari fitur ungkapan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan atau kosakata percakapan dasar. Terus kita sudah mempelajarinya itu dan kita sekarang mempelajarinya lagi namun secara acak atau sesuai dengan kemampuan materi kita. Seperti kita mengetes sebuah materi yang sudah kita hafalkan seperti itu. Nah, ini kita untuk mengetes, tapi kita akan mendapatkan sebuah jawaban seperti ini ya. Ini tingkatannya juga sama seperti fitur-fitur lainnya. Ini maksudnya fitur ungkapan tadi, seperti ada tingkatan pemula, pelajar tingkat dasar, pelajar tingkat lanjut, dan ahli. Kita lihat yang pemula ini. Nah,
seperti ini. Di sini itu bisa kita tekan atasnya ini. 3月 Nah, terdengar suara atau terdapat suara maksudnya, dan namun di sini itu hanya terdapat bahasa Jepangnya saja. Nah, di sini itu tujuannya untuk kita mengartikan dari bahasa Jepangnya itu. Kita artikan dalam bahasa Indonesia dalam hati. Nanti setelah itu kita untuk melihat jawabannya apakah benar, kita akan lihat di tunjukkan jawaban. Ini tekan. Nah, seperti ini. Kan muncul jawabannya, artinya ini. Lalu kita bisa pelajari lagi sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai waktu luang kalian. おやすみなさい。いい夢を。 Nah, seperti itu. Nah, bisa kita pelajari selanjutnya. Namun di sini saya akan lanjut di tingkat pelajar tingkat dasar. Di sini. Nah, ini saya akan menginformasikan kalau di pemula ini ada apa namanya? Ada sebuah belajar, fitur belajar ini ada sisa kartu. Sisa kartu itu kita belajar bahasa Jepang pada hari ini itu diberi kartu sekian gitu. Seperti ini sisa kartu saya 127. Nah, seperti itu, dan sisa kartu di tingkat dasar pelajar tingkat dasar itu ada 228. Seperti itu. Kita pelajari yang tingkat dasar, kita lihat. Nah, fiturnya juga sama seperti tadi. 召し上がってください。 Nah, kita tunjukkan jawaban. Shita. Nah, seperti itu. Nah, untuk fitur terakhir, fitur ini kuis, fitur kuis. Kuis ini juga sama, mempunyai tingkatan yang sama, tingkatan pemula, pelajar tingkat dasar, lalu pelajar tingkat lanjut, dan ahli. Nah, kita lihat, kita kerjakan kuis di tingkat pemula ya, yang nomor. Nah, di sini akan muncul sebuah soal. Ada romaji, ada bahasa Jepangnya atau katakananya, maksudnya kanjinya. Nah, di sini juga ada suara. 22 Nah, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada centang hijau. Centang hijau itu jika benar, silang itu jika salah, dan di sampingnya itu tingkat sesuai kemampuan kita itu seberapa persen, seperti itu. Nih 22 Juni 22. Nah, ini 29 ini juga 50 10 60 3 28 17 1万
di sini akan muncul jawaban yang akan muncul sebuah kuis kita sudah selesai, atau peringatan kalau kuis kita itu sudah selesai, dan terdapat jawaban benarnya ada berapa. Di situ akan muncul sesuai yang tadi kita kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk pelajar tingkat dasar juga seperti itu, selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini setelah itu, dari fitur-fitur aplikasi ini apa manfaatnya? Nah, saya akan menjelaskan manfaat dari fitur-fitur aplikasi Simply ini. Fitur-fiturnya itu seperti ungkapan tadi, fiturnya ungkapan, kuis, dan belajar. Nah, manfaatnya setiap fitur itu berbeda. Seperti ungkapan ini, fitur ungkapan ini mempunyai manfaat, yaitu menampilkan sebuah kosakata dan percakapan dasar yang manfaatnya dapat kita mempermudah kita mempelajari kosakata bahasa Jepang dan menambah kosakata bahasa Jepang kita. Nah, seperti itu. Dan kita itu bisa belajar sesuai keinginan kita. Seperti ini, di materi nomor ada materi nomor, waktu, dan tempat percakapan dasar. Nah, di sini kita bisa memilih materi mana yang ingin kita pelajari sesuai keinginan kita. Nah, manfaatnya itu mudah digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan keinginan kita. Lalu, manfaat lain dari ini, nah, adanya fitur ungkapan ini ada kesukaan atau bintang tadi, ada bintang tadi. Nah, di situ tuh bisa kita lihat dari sini, dari kesukaan. Nah, tadi kan sudah kita bintangi. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Nah, ini mempermudah kita melihat kosakata yang sudah kita hafal. Lalu, yang fitur belajar, manfaatnya. Fitur belajar ini tuh step lanjutan dari ungkapan. Jadi itu ini belajar ini manfaatnya maksud saya itu manfaatnya itu untuk meningkatkan atau melihat kemampuan belajar kita, atau bukan menganalisis, tapi mengetahui di mana materi yang sudah kita pelajari. Maksudnya itu di mana materi yang benar-benar kita pahami di pembelajaran tadi, di ungkapan tadi kita sudah belajar. Lalu lanjutannya itu di fitur belajar ini kita akan belajar materi tersebut secara acak. Nah, kita dapat memahami secara fokus atau secara cepat gitu, menghafal secara cepat gitu. Dan di sini kan kalau di fitur belajar ini dilihat dari pemula, pelajar tingkat dasar itu berbeda, dan caranya namun sama, caranya itu cara acak fitur ini. Lalu yang kuis. Yang kuis itu mempunyai manfaat. Kuis ini mempunyai manfaat yang sangat bagus bagi kita, karena di sini kita akan mengetahui di mana kemampuan kita belajar, atau di mana kemampuan kita setelah belajar itu bahasa Jepang, materi bahasa Jepang itu berapa kemampuan kita maksudnya. Nah, di situ bisa kita lihat seberapa kemampuan kita
seberapa banyak kemampuan kita dari materi tersebut, kemajuannya. Nah, ini seperti di kemajuan tracker ini, seperti pemula yang saya itu seperti 63,33%. Nah, seperti itu. Yang pelajar tingkat dasar itu 11,25%. Nah, seperti itu. Untuk penerapan pembelajaran bahasa Jepang juga bisa. Ini kuis ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, siswanya bisa menggunakan itu bisa menggunakan kuis ini dengan mengerjakan semua kuis ini. Nah, itu akan muncul berapa kemajuan dari pembelajar itu. Nah, kemajuannya itu dapat terlihat seperti tadi, seperti itu. Nah, berapa persen dari pembelajaran siswa itu memahami materi-materi itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Arigatou gozaimasu.